Hyungjin datang ke tempat tinggal sementara Park Soyoung. Di halaman dia melihat tumpukan kardus bekas yang ditinggalkan oleh rombongan pria berjas yang tadi dilihat oleh Hyungjin. Hyungjin merasa curiga dengan rombongan pria berjas itu, lalu dia menyentuh kardus-kardus itu karena merasa penasaran. Dalam penglihatannya, pria berjas itu datang dengan menggunakan mobil yang mahal. Ketika Hyungjin menggali lebih jauh, dia memahami bahwa mereka adalah orang suruhan grup Daeryong, khususnya dikirim oleh Yu Sang-ho. Hyungjin merasa khawatir bahwa pihak Yu Sang-ho sudah mengetahui perkara anak Park Soyoung. Kemungkinan mereka akan menjegal Park Soyoung lebih besar. Keesokan harinya, Hyungjin kembali menemui Park Soyoung. Hyungjin masih merasa khawatir pada Park Soyoung dan anaknya, karena pergerakan mereka sudah diketahui oleh Yu Sang-ho. Hyungjin menyarankan agar Park Soyoung tidak membuat laporan, karena alamat dan kontak pribadi Park Soyoung akan terekspos, bahkan dapat dilacak melalui nomor teleponnya. Apalagi jika membuat laporan hari ini, mereka harus menunggu 3 bulan untuk diproses. Apabila orang yang membuat laporan itu mati dalam 3 bulan, laporan itu akan diperlakukan sebagai kecelakaan, jadi karena laporan itu tidak begitu berarti, kasusnya akan langsung diberhentikan. Kecelakaan yang dimaksud Hyungjin adalah, Park Soyoung dan anaknya akan disakiti oleh pihak Yu Sang-ho. Terbesit dalam benak Park Soyoung agar mereka menyerah saja. Namun menurut Hyungjin jika mereka menyerah sekarang, dia juga tidak tahu apakah pihak Yu Sang-ho akan melepaskannya begitu saja atau terjaminnya keselamatan Park Soyoung dan bayinya. Jadi Hyungjin untuk sementara akan membiarkannya terlebih dahulu sambil mencari cara yang lebih baik lagi. Kemudian Hyungjin pergi ke Yeouido, pusat keuangan di Seoul untuk menemukan Jirashi. Jirashi biasanya digunakan dalam percakapan, sebuah istilah rendahan untuk orang yang memberitakan gosip kualitas rendahan. Namun faktanya, hal itu lebih menjadi majalah informasi pribadi daripada koran. Jirashi bergerak dengan sistem member, dan meskipun tidak begitu jelas, berita yang disampaikan merangkum informasi dan gosip-gosip yang sedang beredar di pasar. Dalam pengalaman Hyungjin, industri hiburan memberikan informasi yang setengah-setengah, dan banyak kejadian di mana kebanyakan dari informasinya adalah bohong. Namun di sisi politik dan ekonomi, lebih dari 70% benar, karena jika terus-terusan isinya kebohongan, tidak ada yang mau membayar member sebesar lebih dari 3 juta won setahun hanya untuk membaca Jirashi. Pertama-tama Hyungjin harus mencari tahu siapa yang membuat rumornya. Hyungjin berjalan tanpa arah dan sambil pura-pura tidak sengaja menyentuh punggung tangan orang yang lewat untuk mencari informasi. Di Taman Yeouido, Hyungjin muntah di tempat sampah karena terlalu banyak menggunakan keahlian membaca ingatan orang lain. Di bangku taman sebelah tempat sampah, ada seorang pria yang duduk sambil memperhatikan Hyungjin yang muntah-muntah. Pria itu menyapa Hyungjin dan memberikan sekaleng minuman untuknya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai detektif. Saat menerima kaleng minuman yang diberikan oleh detektif, Hyungjin menyentuh tangan detektif dan melihat ingatannya. Hyungjin melihat ingatan detektif ketika sedang tawar-menawar berita yang didapatnya kepada seseorang, dia juga mengaku sebagai agen dari Jirashi. Mengetahui latar belakang detektif itu, Hyungjin merasa beruntung setelah berjalan tanpa arah selama seharian. Hyungjin duduk di samping detektif, kemudian dia bercerita dengan berpura-pura sebagai remaja yang kabur dari rumah yang mampu bertahan karena ditolong oleh seorang kakak perempuan. Kemudian dia memasukkan cerita Park Soyoung yang seorang ibu tunggal, tetapi baru-baru ini diganggu oleh sejumlah orang, dan dia ditinggalkan oleh laki-lakinya yang bernama Yu Sang-min, putra dari pemilik grup Daeryong. Detektif yang mendengarkan cerita Hyungjin terlihat terkejut, melihat detektif sudah memakan umpannya, Hyungjin yang berpura-pura akan pergi, langsung dihentikan oleh detektif. Detektif yang penasaran dengan cerita lengkapnya dari Hyungjin, mengatakan bahwa dia mungkin dapat membantunya, karena dia seorang detektif. Hyungjin melanjutkan cerita jika sekarang Park Soyoung menerima dukungan tunjangan anak, tetapi karena sekarang masalahnya semakin besar, ini membuatnya khawatir dengan keselamatan anaknya. Sebelum pergi, detektif menyempatkan memberikan kartu namanya. Di sana tertulis ketua tim Oh The Ok, jika kemudian hari Hyungjin membutuhkan bantuannya. Di kantor grup Daeryong, Yu Sang-ho terlihat marah besar kepada sekretarisnya karena informasi tentang masalah anak Park Soyoung bocor ke publik. Yu Sang-ho memerintahkan sekretarisnya untuk membungkam media agar tidak memberitakan masalah ini. Kemudian dia menelepon preman yang dikenalnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor. Di kota hukum Seochodong, detektif Oh bertemu dengan pengacara untuk membahas masalah Park Soyoung dan anaknya. Setelah pengacara membaca dokumen yang diberikan oleh detektif Oh, dia yakin dapat menyelesaikan masalah ini.
Jika putusannya nanti menguntungkan anak Park Soyoung, dia yakin grup Daeryong dan ketua grup Yumintek akan mendukung firma hukumnya. Keesokan harinya, Detektif Oh mengirimkan pesan kepada Hyung Jin bahwa dia sudah menemukan pengacara yang tepat untuk menangani kasusnya. Kemudian Hyung Jin menelepon Detektif Oh dan menetapkan waktu untuk mereka bertemu untuk membahas langkah selanjutnya. Beberapa hari kemudian mereka bertemu di sebuah kafe. Dengan sebuah recorder, Detektif Oh ingin memastikan terlebih dahulu apakah Park Soyoung penipu atau bukan. Detektif Oh memulai dengan menanyakan tentang detail Yu Sang-min kepadanya. Park Soyoung kemudian menyebutkan satu persatu, di antaranya Yu Sang-min tidak memiliki tindik di telinga kanannya, biasanya mengendarai mobil sport merah, suka makan daging tapi tidak suka ikan, memiliki alergi dengan buah persik. Menurut Detektif Oh, detail yang disebutkan Park Soyoung semua benar, dan informasinya lebih banyak daripada yang dimilikinya. Detektif Oh yakin Park Soyoung bukan penipu. Detektif Oh kemudian menjelaskan bahwa firma hukum yang akan membantunya bersedia menolong tanpa dikenakan biaya. Park Soyoung sangat senang mendengar ini. Saat ini dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar firma hukum. Untuk membiayai hidupnya dan anaknya sehari-hari saja masih kesulitan. Detektif Oh kemudian mempertemukan mereka dan para pengacara dari firma hukum yang akan membantunya di sebuah ruang pertemuan sebuah hotel tidak jauh dari kafe mereka duduk saat ini. Pengacara memberikan surat kuasa dan menjelaskan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Hyung Jin hanya tersenyum setelah mendengarnya, karena tidak akan sesimpel itu melawan Yu Sang-ho dari Daeryong. Sementara itu di kediaman Yu Min-taek. Istri Yu Min-taek, Kim Hwa-ja dan Yu Sang-ho bertemu. Kim Hwa-ja terlihat kesal kepada Yu Sang-ho karena dia mendapatkan surat dari pengadilan tentang kasus anak Park Soyoung. Jika dia tidak menemukan surat itu terlebih dahulu dari suaminya, maka masalahnya akan lebih serius. Kim Hwa-ja menilai anaknya tidak kompeten dalam menangani masalah ini. Seharusnya Yu Sang-ho menggunakan cara-cara yang keras dan menyingkirkan mereka seolah-olah arti kecelakaan. Yu Sang-ho merasa tak berdaya, karena dia sudah berkali-kali menyingkirkan pesaingnya dengan cara ini. Dia takut, cepat atau lambat akan dicurigai. Mendengar perkataan anaknya, ibunya menjadi murka. Menurutnya masalah di belakangnya dapat dengan mudah diselesaikan dengan uang. Mereka memiliki banyak uang untuk menutupi masalah yang akan timbul setelahnya. 1 bulan kemudian, Hyung Jin bertemu dengan pengacara di sebuah kafe. Pengacara itu merasa aneh karena tidak ada balasan dari Daeryong setelah perintah pengadilan dikeluarkan. Hyung Jin sudah menduga ini akan terjadi. Dia yakin Daeryong sedang mencoba mengulur waktu untuk mengawasi situasi mereka, yang berarti Daeryong sudah punya rencana lain untuk membalikan situasi ini. Hyung Jin kemudian menjelaskannya, dia bisa memprediksi reaksi Daeryong dalam 2 cara. Yang pertama mereka menilai kita sebagai omong kosong dan akan mengabaikan kita. Tetapi ketua grup Yu Min-taek kemungkinan tidak akan melakukan sebuah tindakan. Yang kedua, mereka mungkin sudah punya rencana lain dan mengulur waktu untuk mempersiapkannya. Karena uang adalah sejenis monster yang mengerikan. Hyung Jin melihat keluar kafe dan melihat mobil yang mencurigakan terparkir di sana. Hyung Jin memberitahu para pengacara bahwa mereka dibuntuti oleh seseorang. Orang yang membuntuti mereka mencari Soyoung tapi tidak bisa melacaknya melalui nomor handphone. Jadi mereka mengikuti para pengacara untuk mencarinya. Hyung Jin menyarankan rute pelarian untuk Soyoung. Pertama dia akan pergi ke stasiun kereta bawah tanah terdekat dan menaikinya, kemudian turun di stasiun Sundorim karena sedang jam-jam padat, jadi kemungkinan akan dipenuhi banyak sekali orang saat ini, karena dasar dalam membuntuti orang adalah untuk mengikuti dalam jarak tertentu. Tapi saat ini di Sundorim mereka tidak akan mungkin bisa menjaga jarak itu karena banyaknya orang. Setelah itu naik apapun dari sana dan turun di mana saja, nanti. Soyoung harus mengabarinya setelah selesai. Saat orang-orang Daeryong melihat seseorang seperti Soyoung keluar kafe, mereka langsung bergerak cepat mengejarnya. Tetapi Soyoung yang asli masih berada di kafe bersama para pengacara. Orang yang dikejar oleh orang Daeryong adalah Hyung Jin yang menyamar. Dia sebelumnya sudah membawa 1 set pakaian dan rambut palsu untuk penyamaran. Saat Wo Jin lari ternyata dia memasuki gang buntu. Dan para pengejarnya sudah tepat di belakangnya. Tidak ada pilihan lain baginya, kemudian dia melepaskan penyamarannya dan menyebabkan pengejarnya terkejut. Pemimpin pengejar Hyung Jin menyuruh bawahannya untuk menangkapnya. Tetapi Hyung Jin memegang teleponnya dan yang diteleponnya adalah layanan panggilan darurat. Orang di seberang telepon berkata mereka akan tiba segera dan percakapan para pengejar sudah direkam. Tidak lama kemudian para polisi sudah ada di belakang mereka dan membidik para pengejar dengan pistolnya. Yu Sang-ho marah besar ketika mengetahui orang suruhannya ditangkap oleh polisi. Mereka didakwa atas dasar percobaan penculikan, dan masalahnya lebih besar karena mereka mengemudikan mobil perusahaan.
Hyungjin kembali bertemu dengan Park Soyoung dan para pengacara. Dengan banyaknya dinding yang membatasi pergerakan mereka, Hyungjin mengusulkan agar mereka bertemu dengan Presiden grup Daeryong secara terang-terangan. Tetapi menurut pengacara Yu Sang-ho kemungkinan akan menghalangi seluruh dokumen dari pengadilan, maka ketua grup Yu Min-taek kemungkinan tidak akan tahu mengenai masalah ini sama sekali, kecuali mereka menggunakan layanan spesial. Layanan spesial berarti ketika pengadilan mengirim sebuah dokumen, akan ada seseorang yang diutus secara khusus hanya untuk mengirim ke orang yang bersangkutan. Layanan ini biasanya dikirim melalui surat yang terdaftar, jadi keluarga yang bersangkutan akan mengetahuinya, akan tetapi, jika dibutuhkan hanya untuk orang yang bersangkutan, bisa diantarkan melalui layanan spesial dengan biaya yang berbeda. Setelah sepakat dengan cara layanan spesial untuk menembus tembok penghalang Yu Min-taek, Hyungjin bertanya kepada para pengacara, mungkinkah mereka mencari mobil kecelakaannya Yu Sang-min. Hyungjin beralasan karena dia mendengar rumor bahwa Yu Sang-min dibunuh oleh saudaranya sendiri demi uang. Ketika dulu Hyungjin memulai investigasi kasus ini, ketua grup Yu Min-taek mati tiba-tiba, dan Yu Sang-ho naik menjadi ketua grup. Rumor tentang kasus pembunuhan demi warisan itu beredar di antara para pengacara pada waktu itu. Beberapa hari kemudian pengacara dan Hyungjin bertemu di tempat daur ulang mobil. Mereka berhasil menemukan mobil yang dipakai Yu Sang-min saat kecelakaan. Menurut pengacara, pihak kepolisian langsung mengirimnya ke bagian pembuangan mobil. Untungnya antrian untuk mobil yang dihancurkan sangat panjang, jadi mobil yang dipakai Yu Sang-min belum sempat dihancurkan. Hyungjin menyentuh mobil itu dan melihat beberapa penglihatan, dan dia menyimpulkan bahwa ini bukan kecelakaan biasa, tetapi sebuah pembunuhan. Saat ini Yu Sang-ho sedang mendatangi Seogong, preman suruhannya di sebuah gudang sewaan. Yu Sang-ho mendatanginya karena Seogong memerasnya. Seogong beralasan dia saat ini sangat membutuhkan uang, dia bahkan membantu membunuh Yu Sang-min, saudaranya sendiri atas perintahnya, bahkan Yu Sang-ho mendapatkan warisan 1 triliun won dengan kematian saudaranya. Yu Sang-ho yang emosi mendengar perkataan Seogong, mengeluarkan sepucuk pistol dari belakang tubuhnya, kemudian menodongkannya ke kepala Seogong. Seogong yang ditodong di kepala sangat ketakutan dan berlutut di depan Yu Sang-ho sambil meminta maaf. Saat Yu Sang-ho menodongkan pistolnya, dia berkata bahwa Seogong hanya memiliki sedikit andil dalam rencananya. Semua trik yang sempurna untuk membunuh saudaranya adalah murni idenya sendiri, bahkan triknya dapat menipu polisi. Saat ini Hyungjin keluar dari kegelapan, kemudian Hyungjin bersandar pada dinding dan menceritakan trik untuk membunuh saudaranya, yang bahkan polisi tidak tahu. Hyungjin menjelaskan bahwa Yu Sang-ho membekukan air di dalam botol minuman dan menaruhnya di bawah kemudi. Setelah diikatkan dengan pengencang, esnya akan meleleh dan jatuh ke bawah pedal rem dan membuat pedalnya tersangkut, akhirnya menyebabkan remnya blong. Dengan begitu mobilnya tidak akan berhenti hingga menabrak dan hancur. Saat polisi dan ambulan tiba, esnya sudah meleleh dan hilang. Mereka menggunakan pengencang, jadi mereka tidak akan menemukannya karena tercampur dengan puing-puing mobil. Saat Hyungjin selesai menjelaskan, lampu gudang tiba-tiba menyala terang. Polisi sudah mengepung Yu Sang-ho dengan pistol mengarah padanya. Bahkan ayah Yu Sang-ho, Yu Min-taek juga ada di sana melihat semua pertunjukan tadi. Terkejut dengan kedatangan ayahnya yang tiba-tiba, Yu Sang-ho tanpa sadar menjatuhkan pistolnya dan berjalan mundur. Sedang Yu Min-taek sangat marah pada Yu Sang-ho karena membunuh saudaranya sendiri. Yu Sang-ho kemudian ditahan atas 2 pembunuhan dan 2 percobaan penculikan. Beberapa hari kemudian, Yu Min-taek, Yu Sang-ho dan anaknya Soyoung, Yu Yang-min, dipanggil untuk tes DNA 3 orang, untuk membuktikan bahwa Young-min memang berasal dari keturunan yang sama. Sebuah tes diminta untuk dilakukan dari seseorang yang masih hidup dari garis keturunan. Dan hari ini pengadilan mengirim hasil tes DNA-nya, hanya ada kurang dari 1% bahwa Yu Min-taek dan Yu Sang-ho adalah orang tua dan anak kandung. Sedangkan untuk tes DNA Young-min, terbukti merupakan cucu kandungnya dengan kecocokan 99,98%. Hyungjin sekarang paham kenapa Yu Sang-ho dan ibunya sangat jahat, karena Yu Sang-ho bukan anaknya Yu Min-taek. Ibunya Yu Sang-ho, Kim Hwa-ja adalah istri kedua ketua grup Daeryong, Yu Min-taek. Anak pertama dan kedua bukan berasal dari Kim Hwa-ja, dan Kim Hwa-ja tahu bahwa ketua grup Yu Min-taek bukan ayah dari Yu Sang-ho, jadi dia berpura-pura. Jika Yu Min-taek mendengar bahwa cucunya muncul, dia pasti akan memutuskan untuk melakukan tes DNA. Jadi agar dapat mencegah kesalahan karena sifatnya yang teliti, Yu Sang-ho, sebagai anggota dari keluarga yang sama, juga akan diikutsertakan dalam tes. Yu Min-taek berpikir bahwa Yu Sang-ho adalah anaknya. Jadi meskipun mereka memiliki ibu yang berbeda, Yu Min-taek akan mengira akan tetap ada kecocokan karena mereka adalah cucu dan anak.
Semakin berbeda datanya, semakin sedikit kesalahan dalam tes DNA-nya. Sebagai hasilnya Yu Sang-ho dan Kim Hwa-ja akan dikeluarkan bersama-sama. Tetapi menenda mereka keluar bukan masalah utamanya. Kim Hwa-ja adalah anak termuda dari grup Seonghwa yang memiliki peringkat 11 di dunia bisnis. Setelah istri pertama Yu Min-taek meninggal, mereka menikah melalui kesepakatan. Kim Hwa-ja menipu Yu Min-taek dengan anak dari hasil hubungan gelap sebagai anaknya sendiri, dan tertangkap mencoba untuk mencuri seluruh aset Yu Min-taek. Grup Seonghwa memiliki peringkat 11 dan grup Daeryong berada di peringkat 9, tapi jarak antar dua grup ini kecil. Dengan begitu, Seonghwa dan Daeryong tidak bisa hidup dalam satu langit yang sama lagi, dan untuk Young-min, dia akan menjadi satu-satunya pewaris dari darah keturunan ketua grup Yu Min-taek. Beberapa waktu kemudian, Hyung-jin yang mendapatkan nilai sempurna dalam ujian SAT, memilih akademi terkenal di antara orang-orang yang mau mengambil ujian hukum. Setelah belajar di sini dalam setahun, Hyung-jin akan mendapatkan 35 kredit dalam pelajaran hukum, dan itu akan menentukan apakah dia bisa lolos untuk ujian bar. Di asrama, Hyung-jin mendapatkan teman sekamar yang menyebalkan. Walaupun baru pertama kali bertemu, dia terus-menerus memprovokasi Hyung-jin. Hyung-jin yang kesal mendatangi pengawas asrama untuk pindah kamar, tetapi semua kamar telah terisi, jadi dia hanya bisa menerimanya dengan berat hati. Dimanapun mereka bertemu, Hyung-jin akan selalu diganggu olehnya, hingga Hyung-jin merasa sangat kesal. Di kelas, saat Hyung-jin sibuk memikirkan teman sekamarnya yang menyebalkan, dia dipanggil teman wanita sekelasnya. Dia menawarkan Hyung-jin untuk duduk di sampingnya karena kursinya kosong. Dia menyebutkan namanya Hyorin. Hyorin mengatakan dia kenal teman sekamar Hyung-jin, bernama Lee Jae-myung. Mereka berasal dari sekolah yang sama. Lee Jae-myung tipe bajingan yang biasa mereka temui dan sangat bodoh. Alasan Lee Jae-myung masuk akademi karena menyukai Hyorin, jadi dia akan mengikuti Hyorin kemana saja. Di kamar asrama, Hyung-jin baru selesai belajar kemudian rebahan di kasurnya karena merasa lelah. Karena beberapa hari ini Hyung-jin tidak melihat teman sekamarnya, dia menjadi curiga. Hyung-jin menuju ke kasur teman sekamarnya dan menyentuhnya. Dia melihat rencana Lee Jae-myung yang akan menculik Hyung-jin dan membuangnya di gunung. Yang lebih mengerikannya lagi adalah mereka berpikir bahwa aksinya adalah sebuah keisengan. Tanpa diduga kekuatan Hyung-jin juga dapat melihat niat tidak langsung. Niat tidak langsung adalah di mana pelaku sudah mengetahui bahwa tindakannya kemungkinan besar menjadi sebuah kejahatan. Singkatnya, dia tahu bahwa Hyung-jin akan mati tetapi hanya menganggapnya sebagai keisengan. Jadi, tidak peduli jika Lee Jae-myung melempar Hyung-jin ke gunung dan mati. Pembunuhan atas niat tidak langsung setidaknya 5 tahun penjara, tetapi membuktikan pembunuhnya bukan hal yang mudah. Saat Hyung-jin sedang jogging, kelompok Lee Jae-myung mengawasinya dari semak-semak. Tiba-tiba mereka mendekati Hyung-jin dan membungkus kepalanya dengan plastik hitam. Kelompok Lee Jae-myung membawa Hyung-jin yang pura-pura pingsan di bagian bagasi mobil ke daerah terpencil di gunung. Hyung-jin sudah mempersiapkan beberapa peralatan untuk menghadapi kelompok Lee Jae-myung. Dia berhasil mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan memotong lakban yang mengikatnya. Saat Lee Jae-myung membuka pintu bagasi mobil, Hyung-jin menyemprotkan cairan lada ke wajah mereka. Mereka berteriak kesakitan karena mata yang terkena semprotan lada terasa sakit yang luar biasa. Saat mereka masih kesakitan, Hyung-jin mencuri mobil yang mereka bawa. Hyung-jin tidak kembali ke asrama dengan mobilnya, melainkan merusaknya dengan menabrakkan mobilnya ke pohon. Hyung-jin tinggal di gunung dengan alat dan bahan yang sudah dipersiapkan selama 3 hari. Menggali tanah dengan sekop dan membuat atap dari vinil tahan panas dan anti air, dengan menaruh dedaunan semuanya menjadi terlindungi. Ditambah lagi, dia mampu menjaga kalori yang dibutuhkan untuk bertahan hidup berkat coklat batangan Amerika. Saat hendak tertidur, Hyung-jin mendengar suara langkah di luar gubuknya. Saat Hyung-jin melihat keluar dan ternyata benar ada orang, dia berpura-pura merangkak dan meminta pertolongan. Hyung-jin mengaku dia korban penculikan. Hyung-jin menunjuk mobil penculik ada di sekitar sini. Ternyata orang yang datang adalah pemilik mobil rental yang disewa Lee Jae-myung untuk menculik Hyung-jin. Dia melacak mobil dengan menggunakan GPS setelah masa sewanya habis. Kemudian pemilik mobil rental membawa Hyung-jin ke mobilnya dan membawanya turun gunung. Keesokan harinya, pemilik rental mobil meminta kepada polisi untuk mencari penculiknya. Mereka kehilangan arah dan tersesat di hutan selama berhari-hari. Ketika polisi menemukannya, mereka berteriak minta tolong untuk diselamatkan. Akan tetapi, masalahnya hanya 2 orang saja yang ditemukan, 1 orang mati karena beku. Di kantor polisi,
Hyung Jin melihat Lee Jae-myung dan satu temannya yang selamat. Hyung Jin melihat Lee Jae-myung berganti pakaian. Kalau dia tidak salah ingat, pakaian yang dikenakannya adalah milik orang yang mati karena beku. Dilihat dari darah yang ada pada mereka, dua orang ini pasti membunuh dan mencuri pakaiannya. Setelah beberapa waktu, Hyung Jin menghabiskan waktunya untuk belajar lagi. Dan tiba-tiba Hyung Jin mendapatkan surat litigasi atas kerugian. Meskipun kasusnya diputuskan 100% sebagai pembelaan diri, dan Lee Jae-myung masuk penjara, mereka baru melaporkan ini terhadapnya sekarang. Setelah beberapa waktu, pada akhirnya pengadilan dimulai. Orang tua Lee Jae-myung dan temannya merasa sangat marah karena kehidupan anak mereka dihancurkan secara tidak adil. Mereka membuat laporan dengan klaim untuk 1 miliar won sebagai ganti kerusakan atas Hyung Jin dalam pengadilan ini. Pengacara Lee Jae-myung, bernama Nam Sang-jo, menjelaskan bahwa di hari itu, terdakwa secara sengaja melukai korban dan membuat pengorbanan yang tidak perlu, dan menyebabkan kerusakan yang tidak bisa digantikan pada anak-anak penggugat. Tidak mudah untuk melihat segala yang dia katakan di pengadilan. Nyatanya, dia mampu secara pintar untuk membuat pelaku seolah-olah menjadi korban, dan apa yang pengacara itu incar adalah mendapatkan voting simpati. Hyung Jin langsung mengajukan keberatan, karena di bawah hukum kriminal, pelaku secara jelas melakukan penculikan, yang mana membuat mereka ditahan. Dengan begitu, bukanlah suatu hal yang lazim untuk menyebut mereka sebagai korban. Tiba-tiba Hyung Jin teringat nama Nam Sang-jo, yang merupakan bagian dari firma hukum Namwo. Bersama pengacara lainnya yang bernama Woo Jeng-sang, mereka akan mendirikan firma hukum Namwo di masa depan. Firma itu berkembang sampai titik di mana posisinya tidak tertandingi di Korea selama 5 tahun, dan itulah seberapa berbakatnya dia. Hyung Jin merasa akan berat melawan pengacara Nam Sang-jo, untungnya dia memakan coklat dan mengubur plastiknya di dalam tanah, dan untuk vinil penutupnya, dia sudah merobeknya menjadi kecil-kecil dan membiarkan angin meniupnya. Dia juga sudah menyembunyikan sekop di balik batu. Saat pemilik mobil rental menjadi saksi, pengacara penggugat mengetahui bahwa sikap Hyung Jin saat ditemukan terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang menjadi korban penculikan. Sedangkan Hyung Jin membantahnya, bahkan ketika kehilangan orang tua, setelah 3 hari berangsur-angsur akan lebih tenang, seperti halnya Hyung Jin yang menjadi korban penculikan setelah 3 hari. Dengan begitu, dia memiliki cukup waktu untuk beradaptasi pada situasi yang ada dan membuat keputusan yang masuk akal. Merasa kalah pada saksi pertama, pengacara penggugat memanggil saksi Jeng Yun Sang ahli bertahan hidup di alam liar. Jep Yun Sang adalah survival expert yang menaikkan popularitasnya melalui program TV sekarang-sekarang ini. Dia muncul sebagai saksi setelah menerima sejumlah uang yang besar dari penggugat. Jeng Yun Sang merasa Hyung Jin dapat bertahan hidup 3 hari di gunung bersalju di usianya yang muda. Tanpa adanya pengetahuan bertahan hidup atau pelatihan yang baik adalah hal yang konyol. Hyung Jin mengatakan bahwa dia dapat bertahan hidup karena pernah membaca buku yang diterbitkan oleh Jeng Yun Sang tentang cara bertahan hidup. Jeng Yun Sang tertegun sejenak, dia hanya dapat menyetujui perkataan Hyung Jin, karena jika dia tidak setuju, dia akan mendapat masalah dari penggemar bahwa buku yang diterbitkannya merupakan kebohongan, juga masalah dari penerbit buku, dia pasti akan mendapat penalti kontrak. Jeng Yun Sang masih membantahnya. Siswa SMP tidak akan mudah menyalakan api tanpa sebuah korek api, tidak mungkin membawa korek api, kecuali sudah dipersiapkan sebelumnya. Hyung Jin mengaku sebagai perokok walaupun masih siswa SMP. Sebagai perokok aktif pasti orang akan selalu membawa korek api. Untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak merokok adalah dengan mengucapkan gagasan prasangka tentang apa yang orang lain tidak tahu, yang mana bisa menjadi subjek dari permohonan untuk pengecualian. Ketika Hyung Jin keluar dari bangunan pengadilan, pengacara Nam Sang-jo memanggilnya. Dia tahu Hyung Jin masuk akademi hukum, dan mencoba merekrutnya jika Hyung Jin berminat menjadi pengacara. Hyung Jin tidak menerima atau menolaknya secara langsung, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Salah satu miskonsepsi adalah sengketa pengadilan hanya dilakukan dalam pengadilan saja. Tapi kenyataannya, ada lebih banyak yang terjadi di luar pengadilan. Mulai dari pengisian hingga kenyamanan saksi, singkatnya pertarungan dilakukan di luar dan penyelesaiannya dilakukan di dalam ruang pengadilan. Hyung Jin tidak langsung pulang ke asrama, tetapi pergi ke rumah Kang Hyung Moon, pelaku penculikan yang akhirnya mati dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Hyung Jin mengatakan bahwa dia memang benar mematahkan satu kaki anaknya, tetapi itu dilakukan semata-mata untuk bertahan hidup dan membela diri. Hyung Jin memberitahu bahwa orang yang membunuh anak mereka adalah para bajingan yang pergi bersama anaknya. Hyung Jin menunjukkan foto otopsi, di tubuh Kang Hyung Moon banyak memar akibat serangan sebelum tubuhnya mati karena beku.
Kemudian menunjukkan foto saat Lee Jae-myung dan satu temannya ditangkap. Lee Jae-myung terlihat menggunakan jaketnya Hyung-moon, bahkan ada noda darahnya. Saat Hyung-jin mematahkan kakinya tidak berdarah, jadi dia merasa anak mereka diserang dahulu sebelum mati membeku. Bahkan diperkuat oleh hasil otopsi, tidak ada tanda-tanda berdarah di kaki yang Hyung-jin patahkan.